Yo bro, welcome back to my channel Brofik. Masih edisi di rumah aja. Oke, jadi ini video lanjutan lagi untuk kamera Insta360 Go 2. Which fokus, ini dia Insta360 Go 2. Sekecil yang menurut gua kecil-kecil gini powerful banget sih ya. Jadi enak banget. Nah, gua hari ini akan ngejelasin plus minus menurut pandangan gua. Jadi plus dan minus. Mungkin ini bisa buat kalian juga, misalkan kalian mau beli si kamera ini buat jadi bahan pertimbangan dulu lah ya sebelum beli. Oke, kita mulai dari plusnya dulu. Plusnya nomor satu adalah ukuran dulu. Ya udah pastilah ya, ukurannya kecil banget kayak gini. Oke, jadi ukuran ini enak banget. Kalau udah pakai case pun kayak gini ya, ini kecil banget menurut gua. Ya, kalau kita bandingin sama ini ada AirPods 1. Ukurannya kurang lebih nggak terlalu beda-beda banget ya. Ini AirPods 1, kalau kita pakai AirPods Pro mungkin akan nggak terlalu beda ya, karena gua nggak punya jadi gua nggak bisa bandingin. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi enaknya adalah dia bisa kita mounting ke misalkan kayak ini. Enak. Kalau pakai GoPro kan kita harus pakai chest strap dulu ya. Kalau ke jidat gini dia harus pakai yang headband strap dan lain-lain. Nah, kalau si Insta360 ini enak banget, kecil banget, dan casingnya juga enak banget kecil kayak gini. Jadi kita bisa nge-vlog cuman kayak gini aja. Oke, itu satu. Terus yang kedua, lensanya itu lumayan lebar menurut gue ya. Kalau nggak salah lensanya itu setara 12 mm. Jadi kalau kita nge-vlog jarak segini pun itu masih dapat banget muka kita gitu. Apalagi kalau dia punya pilihan kan banyak tuh pilihan POV-nya. Ada super wide, ada action, ada linear, dan ada narrow kayak gitu. Oke. Jadi lensanya cukup lebar. Terus yang ketiga itu dia punya stabilization-nya oke banget. Stabilization oke banget. Kemarin gue ada nge-shoot video kayak gini, pakai pegang gini doang, nggak pakai gimbal, nggak pakai apa, karena terlalu kecil ya. Mungkin nggak ada gimbal yang bisa untuk kamera sekecil ini. Jadi gue pegang ini aja, gue jalan biasa, muter-muter, itu hasilnya stabil sekali. Gue naik tangga pun hasilnya stabil banget. Jadi dia ini punya fitur namanya flow state stabilization. Terus juga dia punya yang namanya horizontal lock. Kalau kita gunakan mode Pro Video, dia bisa yang namanya horizontal lock. Horizontal lock itu seperti ini misalkan ya. Gua rekam dulu. Nah, ini kan begini nih. Kalau gua putar gini pun hasil videonya akan jadi tetap sama, tetap lurus aja gitu kalau kita horizontal lock. Nah, sedangkan kalau kita pakai GoPro ya. GoPro Hero 9 kan bisa juga horizontal lock ini. Nah, tapi horizontal lock ini GoPro ini kita harus beli lensa tambahan. Lensa tambahan itu mahal loh. Kalau nggak salah 1 jutaan deh untuk bisa gunain mode yang seperti itu. Nah, si kamera ini udah built-in, udah bawaan. Karena tadi lensanya udah lebar banget, 12 mm ya. Terus lanjutannya kamera ini jernih banget menurut gua hasilnya. Hasil kualitasnya jernih banget, walaupun f-nya cuma 2.2 ya. F-nya 2.2, tapi hasil kualitasnya bagus banget menurut gua. Kalau nggak salah dia ini pakai sensor yang sama dengan GoPro Hero 9. Jadi dia kualitasnya oke banget. Kualitasnya mantap banget. Terus yang terakhir, software atau application-nya yang di handphone itu keren banget sih menurut gua. Jadi setelah kita video, kita video satu kali nih. Setelah selesai, kalau kita pakai Pro Mode ini, dia itu setelah selesai kita bisa framing terakhir. Jadi kalau biasa kan kalau kita pakai handphone atau kamera lain kan kita harus ukur dulu ya. Kita mau shootnya begini atau begini, ya kan? Nah, setelah itu kalau kita hasil begini, mau dibikin yang 16:9 atau 9:16, ya udah begitu aja. Sedangkan kalau si Insta360 ini, kita shoot dulu aja. Seperti ini aja. Mau ditempel di kepala, ya udah. Setelah itu kita bisa atur di aplikasinya atau di software di komputer. Gitu. Jadi kita setelah shoot bisa kita framing mau 16:9 buat YouTube atau 9:16 atau bahkan 1:1 untuk si posting Instagram kan kotak biasanya ya, kayak gitu. Itu keren banget sih menurut gua. Jadi biasanya kalau kita syuting kan udah dapat bagus nih, aduh framingnya tadi harusnya
seperti ini atau seperti itu. Nah, jadi itu udah nggak ada masalah lagi buat si kamera ini. Kira-kira gitu. Itu kelebihan menurut gua ya, yang gua rasain selama ini. Dan kamera ini kalau gua kemana-mana selalu ada di kantong. Jadi kalau ada apa-apa cepet buka kameranya, klik langsung rekam. Lebih bagus daripada gua keluarin handphone sebetulnya gitu. Walaupun ada handphone sih ya. Cuman ini akan hasilnya lebih bagus. Itu adalah kelebihan menurut gua. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangannya. Kekurangannya nomor 1 adalah menurut gua harganya mahal. Untuk kamera ini menurut gua harganya mahal. Kalau nggak salah 4.799.000. Itu nambah dikit ya, bisa dapet mirrorless yang seri low end, atau kita bisa dapet pocket kamera tambah dikit, itu bisa dapet RX100 yang second atau Canon G7X Mark II atau Mark 1. Jadi harganya menurut gue cukup lumayan mahal sih ya. Jadi kalau worth it atau enggak, ya tergantung sih, balik ke budget ya. Jadi tergantung kebutuhan aja. Tapi kalau menurut gue, kalau ini harganya cuma sekitar 3 jutaan ya, di bawah 4 juta, itu harganya akan lebih oke banget sih menurut gue, seperti itu. Kedua, barang ini baterainya sih, menurut gue baterainya kecil banget. Si kamera ini sendiri, si kecilnya ini, kameranya itu cuman 200, sekitar 200 mAh. Jadi cuman bisa tahan, dia klaim sih sekitar 30 menit bisa sekali. Kalau kita copot ya, kita nggak pakai casingnya, itu bisa sekitar 30 menit. Tapi kenyataannya selama ini gue pakai sih nggak nyampe 30 menit. Gue cuman video-video sebentar-sebentar terus gue masukin ke dalam casing. Nah, terus di dalam casingnya ini ada sekitar 1100 mAh ya. Itu sekitar ya sekelas baterainya GoPro lah ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pergi, baterai ini hanya tahan sekitar 2 jam aja. Habis itu kita harus cas ya. Nah, kalau GoPro kan enak, bisa ganti baterai atau pakai power bank. Nah, sebenarnya ini bisa pakai power bank, tapi kalau kita lihat di sini, dia punya lubang seperempat sama lubang charging portnya itu terlalu dekat. Jadi kalau kita pasangin si power bank yang biasa gua pakai buat kamera GoPro kan bulat gitu tuh, kalau kita pasang dia nggak bisa ngecas karena lubang casnya ketutupan kayak gitu. Jadi ya udah, menurut gua baterainya terlalu kecil. Nah, selain baterai ada lagi yang kecil juga. Jadi memorinya dia cuma 32 GB itu di stage-nya, tapi yang bisa dipakai cuma 28 GB aja. Nah, 28 GB cukup apa enggak? Sebenarnya menurut gue cukup nggak cukup, karena gini, kadang kan kita nge-shoot nggak tahu ya kapan kita pindahin atau kita backup ya. Jadinya 28 GB ini menurut gue kecil karena nggak bisa diganti ya. Jadinya memorinya hanya internal. Itu menurut gue kekurangan juga menurut gue ya. Karena kebutuhan gue biasanya kalau GoPro aja gue masukin 128 GB, karena kadang gue nggak mau hapus, udah shoot dulu aja terus. Dan kamera ini juga kalau kita nge-shoot dengan Pro Video, filenya gede banget. Kemarin itu gue coba tes ngerekam 10 menit. Itu kamera ini bisa makan filenya itu sekitar hampir 4 GB kalau nggak salah, 3 GB atau 2 sekian atau 3 GB-an deh. Lumayan gede loh untuk 10 menit dengan Pro Video itu. Cuman ya plus minus lah ya. Kalau kita pakai Pro Video, kita enaknya bisa di framing nanti, cuman filenya gede. Nah, itu juga kenapa gue suka pakainya di 1080 bukan di 1440, karena biar filenya lebih hemat lah. Walaupun nggak terlalu banyak, tapi setidaknya bisa hemat. Oke, kayak gitu. Terus lanjut lagi. Kemarin juga ada yang nanya nih, panas gak sih? Panas banget sih menurut gue. Jadi kemarin itu gue sempat pakai di dada gini, ya pakai chest mountnya dia atau magnetic pendant. Setelah jalan di parkiran muter-muter, udah gitu berasa panas kan. Bahkan sampai si magnetic pendantnya itu panas nempel ke badan gue. Itu panas banget. Kan tadi dia bilang bisa sampai 30 menit tanpa casing ya. Menurut gue sih 30 menit itu susah ya, karena 15 menit aja udah panas banget. Jadi kayak udah masuk ke 15 menit lebih gitu, 20 menitan, dia akan mati sendiri karena kepanasan. Menurut gue gitu. Kecuali mungkin kita lagi di naik motor, kena angin gitu ya. Atau kita, kalau di luar negeri kan suhu udaranya lebih dingin ya. Jadi mungkin bisa lebih lama. 30 menit mungkin kalau di udaranya yang, atau di suhu atau cuacanya yang bagus. Kalau di Jakarta, aduh, kayaknya di Indonesia terutama ya, kayaknya susah ya. Panas soalnya. Kayak gitu. Terus kekurangan lainnya, tadi gue sempat bilang aplikasi ya.
Nah, aplikasi itu ada kekurangannya juga. Aplikasinya kekurangannya adalah kalau kita mau pindahin data dari si kamera ini ke aplikasi, terutama di handphone ya, itu kan pakai wireless. Dan ini dia nggak konekin ke nggak connect ke handphone secara langsung. Kalau Instago yang satu, dia ada colokannya bisa dicolok ke handphone, tapi itu juga terbatas hanya untuk iPhone. Sedangkan ini pakai wireless. Pindahin datanya, wow, lama banget bro. Pindahin datanya itu bisa 20-30 menit kalau size-nya nggak terlalu gede. Kalau terlalu gede, bisa 1-2 jam sendiri mindahin data. Karena apa? Kalau kita mau edit, kalau nggak dipindahin itu sendet-sendet. Jadi kita pindahin dulu ke handphone, terus baru kita edit di handphone tersebut. Atau ya kalau gue biasanya daripada kayak gitu lama ya ribet, gue nanti colokin ke komputer. Terus ya udah pindahin data baru gue edit di komputer kayak gitu. Gue edit di aplikasinya dia Insta360 Studio. Baru gue edit, gue atur semua framingnya mau 16:9, 9:16 atau yang lain-lain. Jadi kayak gitu. Terus kekurangan terakhir menurut gue, barang ini mungkin karena baru ya, karena baru jadi aksesorisnya itu cuman yang bawaan aja, yang ini, yang di badan, atau yang tadi, yang kemarin gua nggak pakai itu karena terlalu ribet menurut gua. Jadi bawaannya cuma itu aja. Jadi kalau misalkan aksesoris lain kayak lu mau pakai aksesoris GoPro itu agak susah menurut gua karena belum ada. Di marketplace sih ada yang bikin 3D printingnya sih. Cuman ya 3D printing nggak akan bisa magnetik ya karena itu kan plastik. Kalau gue takutnya kalau pakai 3D printing jatuh atau gimana, copot atau lepas ya. Jadi gue belum berani beli. Gue nunggu aksesoris bawaannya dulu aja. Kira-kira gitu. Nah, itu plus minus dari gue menurut gue. Oh, terus satu tambahan. Mikrofonnya menurut gue oke banget. Tapi mikrofonnya kalau kalian lihat nih, mikrofonnya kan adanya di atas ini ya. Jadi lucunya adalah kalau kita pakai di magnetic pendant ini, itu suaranya bagus banget. Jadi kayak kita pakai wireless microphone atau kita pakai clip on ya. Jadi bagus banget, suaranya bagus karena mungkin dia direct seperti ini ya. Tapi kalau kita pakai vlogging kayak gini, jadi suaranya agak jauh. Karena kita kan suara kita arahnya lurus ya. Sedangkan mikrofonnya ada di atas. Apalagi kalau kita pakai di jidat begini. Ya udah, nggak akan terlalu bagus. Tapi menurut gua internalnya udah cukup bagus. Mikrofon bawaannya udah cukup bagus menurut gua, kira-kira gitu. Oke, sekian dulu videonya. Menurut gua kayak gitu, plus dan minus itu dari sisi gua. Kalau kalian ada mau tambahin atau mau tanya-tanya, silakan tambahin di kolom komentar ya. Kalau gitu, sampai di sini videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye.